Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas naglat. Di episode kita kali ini saya ingin membuat sebuah video, bahwasanya video ini adalah sebuah imbal balik atau jawaban dari saya dari salah satu penonton saya, bahwasanya beliau merequest tentang sesuatu gini, mengenai tentang tuah dan juga yoni dari sebuah pusaka. Mas Tony, tolong dong, intinya seperti itu. Tolong dong dibuatkan video bahwasanya biar kita itu bagaimana sih Mas Tony itu cara merawatnya sehari-hari, biar kita itu bisa merasakan tuah atau yoni dari pusaka kita. Nah, ini adalah salah satu dari pertanyaan menarik menurut saya, dan ini pun juga saya rasa juga sesuatu yang penting yang akan saya utarakan ini khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula ini, biar tidak salah, biar tidak terjebak dari kata-kata yoni, kata-kata tua, biar tidak seperti itu. Jadi kita harus betul-betul memahami apa sih yang dimaksud dengan tua dan juga yoni dari pusaka itu. Di sini nanti akan saya juga kemukakan kepada Anda bagaimana sih cara saya itu merawat pusaka-pusaka saya. Sebenarnya itu tidak ada yang istimewa. Nah, di dalam pusaka-pusaka saya itu sebenarnya dalam perawatannya itu tidak ada yang istimewa. Jadi setiap entah itu 1 bulan sekali atau seingat saya gitu, saya biasa itu mengecek dari pusaka-pusaka saya, entah itu dari warangka ataupun juga di bilahnya. Kalau di warangkanya itu katakanlah ada kotor atau berdebu ataupun juga ada mungkin timbul seperti kayak ini jamurnya, pasti akan saya bersihkan. Dan kalau untuk di bilahnya, kalau timbul karat tipisnya, biasanya itu saya kasih penghapus. Jadi saya penghapus lalu saya kasih minyak. Cuma seperti itu saja. Jadi saya tidak memberikan sebuah ukur ramping tertentu, ngasih bunga atau apapun. Saya tidak memberikan hal-hal yang seperti itu. Nah, mungkin di antara sahabat pun juga ada, Mas, saya kok di dalam keluarga saya kasih gini. Nah, alangkah baiknya kalau hal yang seperti itu Anda tanyakan. Jadi Anda itu bisa tahu apa maksud dari keluarga Anda itu memberikan sebuah, mungkin dikasih bunga-bunga tertentu, biar Anda pun juga tahu gitu loh. Nah, di sini saya akan membacakan bahwasanya ini adalah salah satu dari pertanyaan menarik yang mana ini nanti akan saya jadikan sebagai sebuah bahan dari video kita kali ini, sobat. Yaitu ini pertanyaan datang dari Pak Putu Wade. Rahayu Mas Tony, Mas request konten dong, keris itu kan sejatinya dibuat sang empu berisikan perlambang dari doa yang diaplikasikan menjadi sebilah keris. Nah, sebilah keris atau pun juga tombak atau yang lainnya. Nah, yang mau saya request bagaimana cara atau ritual menurut versi Mas Tony sehari-hari untuk mewujudkan doa yang ada di dalam keris ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tolong dibuat kontennya untuk berbagi pengetahuan, Mas. Terima kasih Mas Tony dan salam rahayu selalu. Nah, seperti itu. Jadi gini, kalau untuk ritual-ritual tertentu saya tidak punya. Jadi yaitu tadi saya kalau di dalam merawat pusaka-pusaka saya cuma sederhana kayak gitu saja, sobat. Dan saya tidak memberatkan diri saya dengan ritual-ritual tertentu. Nah, itu terkadang gini, terkadang orang yang masih belum tahu atau yang masih pemula itu terjebak dari sesuatu yang gini. Wah, nanti kalau saya merawat pusaka, nanti kalau nggak dirawat atau lupa nanti terkena ke keluarga saya atau ke saya, mungkin seperti itu. Karena saya pun juga dulu kayak gitu, sobat. Nah, dari keluarga gitu loh, dari keluarga ya mungkin memang mereka itu awam dan juga tidak tahu gitu loh. Akhirnya ya karena dari cerita yang dulu dari orang tuanya, dari kakeknya ada cerita kayak gitu, akhirnya terus diturun-temurunkan. Nah, setelah saya geluti betul-betul di dunia tosan aji, ternyata nggak seperti itu. Nah, itu. Dan juga menyangkut masalah tuah dan juga yoni, jadi jangan Anda pun juga jangan terjebak. Wah, kalau saya punya pusaka dengan tuah atau yoni kerejekian, dah saya nggak usah kerja yang aneh-aneh, saya nggak usah kerja keras, saya nggak usah kerja yang mempeng gitu. Dah leha-leha saja, nanti saya dapat rezeki tersendiri karena saya sudah punya keris dengan pamor kerejekian. Itu pun juga salah kalau menurut saya, sobat. Anda tetap bekerja. Masalah pusaka yang berdapur atau berpamor kerejekian itu adalah sebagai pengingat kita, sobat. Pengingat bahwasanya kita mempunyai sebuah doa, kita mempunyai sebuah harapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar kehidupan kita itu dimudahkan dalam mencari rezeki, dimudahkan dalam mencari sandang pangan yang nantinya bisa membawa sebuah kesejahteraan di kehidupan kita.
kita itu sebagai apa ya, intinya itu pusaka adalah sebagai pengingat bahwasanya kita itu mempunyai sebuah doa, kita mempunyai sebuah harapan kepada siapa? Ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan kepada keris. Jadi Pak, saya punya keris yang ini, dah berarti nanti rezeki datang dari keris. Jangan, itu tidak benar sobat. Jadi saya ingin meluruskan ini karena apa? Karena yang pemikiran-pemikiran seperti itu terkadang masih ada, khususnya bagi orang yang masih pemula atau yang masih awam. Jangan menggantungkan rezeki atau sesuatu harapan kita kepada keris. Nah, keris atau pusaka ini hanya sebagai sebuah doa yang berwujud. Nah, doa yang diwujudkan di dalam sebuah benda. Itulah kenapa gini, Mas Tony, kira-kira Mas Tony merasakan nggak kuah dari pusakanya? Jadi gini, setiap orang itu terkadang berbeda-beda tergantung dari tingkat spiritualitas diri masing-masing. Jadi ada yang bisa merasakan langsung, ada yang bisa merasakannya itu dengan cara yang halus. Nah, kalau saya pribadi, saya merasakannya ini dalam bentuk halus, Pak. Dalam bentuk halus itu karena saya gini, saya itu suka dengan pusaka yang berpamor kerezekian. Saya itu suka dengan pusaka yang berdapur itu apa ya, untuk kesejahteraan lah, intinya seperti itu. Seperti kayak tilam upi, seperti kayak brojol. Saya suka yang kayak gitu. Nah, kalau Anda melihat ini tadi yang saya bersihkan ini tadi, ini adalah dapurnya dapur tilam upi. Pamornya adalah pamor wasuta. Nah, di sini setidaknya gitu, sobat. Setidaknya kita itu tahu, setidaknya kita kenal dengan pusaka kita. Kalau kita tidak kenal dan tidak tahu dengan pusaka kita, ya otomatis kita tidak akan pernah bisa merasakan yoni pusaka kita atau tuah dari pusaka kita. Karena kita memang tidak kenal. Nah, kita tidak kenal dengan pusakanya. Kamu bisa nggak merasakan yoni kamu? Ya mungkin nggak bisa. Karena apa? Karena kita memang tidak tahu gitu loh. Nah, kalau kita tahu tilam upi itu filosofinya seperti ini, harapan doanya seperti ini. Pamor wasuta itu filosofinya seperti ini, dan tuannya ini mengandung doa seperti ini. Nah, secara tidak langsung kita itu dengan memegang pusaka, kita itu sama halnya dengan memegang doa. Kita sama halnya dengan memegang sebuah harapan, bahwasanya kita akan selalu ingat gitu loh. Harapannya itu gitu. Harapannya kita itu selalu ingat dengan apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Nah, jangan sampai kita putus dengan doa kita. Nah, intinya di situ. Jadi kalau di antara Anda ingin merasakan sebuah yoni atau tuah dari pusakanya, setidak-tidaknya, seenggak-enggaknya Anda harus tahu dulu nama dari pusaka Anda. Setelah tahu namanya, Anda juga harus tahu filosofinya. Nah, setelah itu Anda harus tahu pusaka ini dibuat untuk tujuan apa. Nah, itulah yang dinamakan yoni pusakanya atau tuah dari pusakanya. Anda setidaknya harus tahu yang dasar itu dulu, sobat, jika ingin merasakan sebuah yoni dari pusaka kita. Kalau sebelum Anda tahu yang kayak gitu, saya rasa Anda kayaknya mungkin apa ya, dalam merasakan yoninya mungkin tidak akan terasa, mungkin kayak gitu. Karena apa ya, itu tadi, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak kenal dengan pusaka kita, kita pun juga tidak akan kenal dengan doa dan harapan apa sebenarnya gitu loh, di dalam sebuah pusaka yang kita miliki. Padahal sobat, leluhur kita dahulu itu dalam membabar sebuah pusaka atau memesan sebuah pusaka kepada seorang empu, pasti dia memiliki sebuah harapan. Nah, katakanlah harapannya gini, saya harapannya pengen naik pangkat. Nah, di dalam kehidupan sosialisasi saya itu disukai oleh banyak orang. Nah, itu pun juga nanti di dalam sebuah apa ya, empunya dalam membuatnya itu nanti akan diselaraskan. Oh, nanti yang dimaksudkan adalah dapurnya ini, pamornya ini. Nah, seperti itu. Nah, itulah kenapa kalau untuk saya pribadi gitu, satu dalam tata ritual sehari-hari saya seperti tadi sederhana sekali, bahwasanya setiap mungkin 1 bulan sekali ataupun juga 40 hari sekali atau seingat saya gitu, nanti pasti akan saya bersihkan warangkanya. Lalu juga untuk dibilahnya biasanya memang saya cek, oh kalau timbul ada karatnya, biasanya saya penghapus lalu saya kasih minyak. Cuma seperti itu saja, sobat. Dan minyaknya pun juga minyak pusaka, usahakan jangan yang minyaknya itu lengket, jadi karakternya jangan lengket, biar enggak tambah apa ya, menarik debu. Nah, kalau menarik debu biasanya itu gampang kotor dan juga gampang berkarat. Lalu yang kedua,
setidak-tidaknya Anda itu harus tahu filosofi dan juga doa dari pusaka Anda, biar Anda itu nanti tahu apa yang menjadi sebuah harapannya gitu loh. Jadi kita nanti akan tahu dan juga bisa merasakan tuah dari energi pusaka kita. Insya Allah seperti itu. Karena saya pun juga alhamdulillah saya pun juga meskipun tidak se ekstrim, karena gini sobat, tadi kembali lagi bahwanya setiap spiritual seseorang itu kan berbeda-beda. Terkadang itu ada yang langsung gitu, ada yang langsung bisa merasakan. Contohnya adalah salah satu dari pelanggan saya, waktu itu dia memahari pusaka dari saya, dan dia di rumah itu pun juga bisa merasakan. Jadi tuah dari pusakanya itu waktu itu kalau nggak salah untuk hal ini sobat, cuaca. Nah, untuk hal cuaca. Nah, boleh percaya boleh tidak, tapi saya waktu itu saya di rumah pernah merasakan, dan ternyata setelah saya makan di orangnya pun juga merasakan yang seperti itu, dan dia itu bercerita kepada saya, bahkan lebih heboh ceritanya gitu loh. Dan juga untuk di keris yang lain dia, Mas, gimana nih Mas Sony, itu keris yang dari Panjenengan ternyata ini untuk dituahnya kok saya banyak disukai wanita, ada yang kayak gitu. Nah, ada juga yang cerita-cerita yang lain, dan saya nggak mungkin menceritakan satu persatu. Nah, itu tergantung dari sisi spiritual masing-masing orang. Kalau untuk saya pribadi, saya itu merasakannya dengan cara halus dari sini, karena saya itu suka dengan pusaka-pusaka yang berpamor kerezekian. Jadi saya itu merasakan dari ekonomi keluarga saya itu lambat laun itu dia menanjak. Jadi ada perbaikan dari tahun ke tahun. Nah, itu adalah salah satu dari, kalau menurut saya adalah salah satu dari doa dan juga harapan dari empu pembuat pusaka-pusaka ini, nah, kepada pribadi saya. Nah, meskipun saya itu tidak memesan langsung, nah mungkin ini adalah pesanan dari orang dulu gitu, tetapi alhamdulillah saya itu juga bisa merasakan dari energi dan juga doa harapan dari pusaka-pusaka ini, karena saya meyakini bahwanya pusaka yang berwujud ini adalah sebuah doa dan juga harapan dari sang pembuatnya dahulu. Itu seperti itu. Oke sobat, mungkin cukup sekian ya saya membuat videonya, mungkin bisa diterima. Mungkin kalau di antara sobat mungkin ada yang selama ini gitu pengen merasakannya ya, salah satunya yaitu tadi Anda harus kenal dulu dengan pusaka Anda. Itu seperti itu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya harap video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosana Aji pemula. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah referensi baru, ilmu baru dalam Anda menggeluti dunia Tosana Aji. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.